Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah pemrograman web dasar akan membahas tentang struktur kendali percabangan dan pengulangan. Nah, apa itu struktur kendali? Struktur kendali adalah pengatur aliran program, mempunyai rangkaian perintah yang harus ditulis untuk memenuhi beberapa keadaan, seperti mengulang suatu perintah jika terpenuhi suatu kondisi, melanjutkan sebuah pernyataan bila kondisi terpenuhi, memilih sebuah pilihan dari beberapa alternatif bila kondisi terpenuhi. Struktur pengulangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu struktur kendali percabangan atau pengambilan keputusan dan struktur kendali pengulangan atau looping. Kita bahas satu persatu mulai dari struktur kendali percabangan. Struktur kendali percabangan atau pengambilan keputusan adalah struktur kendali yang berfungsi untuk melakukan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu. Ada 4 perintah percabangan dalam PHP yaitu if else, if, dan switch. Yang pertama perintah if. Perintah if ini digunakan untuk menjalankan satu atau lebih perintah berdasarkan suatu kondisi. Sintaks penulisan perintah if bisa lihat dalam slide ini, if, kondisi, kemudian dalam kurung itu diisi dengan pernyataan yang akan dijalankan apabila kondisi benar. Pada bentuk if ini, bagian pernyataan akan dijalankan hanya kalau bagian kondisi bernilai benar. Selanjutnya, perintah if else. Perintah ini digunakan untuk memilih salah satu pernyataan berdasarkan suatu kondisi. Perintah ini akan menjalankan pernyataan tertentu bila kondisi bernilai benar dan akan menjalankan pernyataan yang lain jika kondisi bernilai salah. Sintaks penulisannya if, kondisi, dalam kurung pernyataan 1, else, dalam kurung pernyataan 2. Pada bentuk ini, pernyataan 1 dijalankan kalau kondisi bernilai benar, dan pernyataan 2 dijalankan apabila kondisi bernilai salah. Selanjutnya, perintah if, else, if. Perintah ini digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan dengan melibatkan lebih dari satu kondisi. Sintaks penulisannya bisa dilihat dalam slide ini. If, kondisi 1, dalam kurung pernyataan 1, else if, kondisi kedua, dalam kurung pernyataan 2, kemudian else, dalam kurung pernyataan 3. Pada bentuk ini, pernyataan 1 dijalankan kalau kondisi 1 bernilai benar, dan pernyataan 2 dijalankan apabila kondisi 2 bernilai benar, sedangkan pernyataan 3 akan dijalankan apabila kondisi 1 dan kondisi 2 bernilai salah. Oke, kita lanjut ke perintah switch. Perintah ini digunakan sebagai alternatif pengganti dari perintah if, else, if. Dengan perintah ini, program percabangan akan lebih mudah dibuat dan dipelajari. Sintaks penulisannya switch, kondisi, dalam kurung, case konstanta 1, kemudian pernyataan 1, break, case konstanta 2, pernyataan 2, break, default, kemudian pernyataan 3. Perintah switch akan menyeleksi kondisi yang diberikan dan membandingkan hasilnya dengan konstanta-konstanta yang berada pada case. Pembandingan akan dimulai dari konstanta 1 sampai konstanta terakhir. Jika hasil dari kondisi sama dengan nilai konstanta tertentu, maka pernyataan pada konstanta tersebut akan dijalankan sampai ditemukan pernyataan break. Jika hasil dari kondisi tidak ada yang sama dengan konstanta-konstanta yang diberikan, maka pernyataan pada default yang akan dijalankan. Oke, kita lanjut ke struktur kendali perulangan. Struktur kendali perulangan ini digunakan untuk mengulang suatu perintah sebanyak yang diinginkan. Contohnya menampilkan nomor bilangan 1 sampai dengan 10. Kalau kita menuliskan secara manual, maka sangat tidak efisien apalagi jika kita ingin menampilkan bilangan 1 sampai dengan 1000. Ada beberapa perintah pengulangan yang bisa digunakan dalam PHP, diantaranya for, while, do while, dan for each. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perintah for. Perintah for ini digunakan untuk mengulangi suatu perintah dengan jumlah pengulangan yang sudah diketahui. Pada perintah ini, tidak perlu kita menuliskan suatu kondisi untuk diuji.
Kita hanya perlu menuliskan nilai awal dan akhir variabel penghitung. Nilai variabel penghitung akan secara otomatis bertambah atau berkurang tiap kali sebuah pengulangan dilaksanakan. Sintaks penulisan perintah for yaitu for dalam kurung nilai awal titik koma, nilai akhir titik koma, kemudian penambahan atau pengurangan. Kemudian dalam kurung pernyataan yang dijalankan. Pada perulangan for, ada operator perbandingan. Jika pada pengulangan increment atau menaik, bentuk operatornya adalah kurang dari sama dengan. Namun dalam pengulangan decrement atau menurun, bentuk operatornya adalah lebih dari sama dengan. Apabila peraturan ini tidak dipatuhi, maka hasilnya adalah error. Oke, kita lanjut ke perintah while. Perintah while ini digunakan untuk mengulangi suatu perintah sampai jumlah yang belum bisa ditentukan. Pengulangan akan terus berjalan selama kondisi masih bernilai benar. Sintaks penulisannya while, kondisi, kemudian dalam kurung pernyataan yang akan dijalankan. Oke, berikutnya perintah do while. Perintah do while adalah proses pengulangan yang akan terus dikerjakan jika kondisi yang diperiksa di while masih bernilai benar. Proses pengulangan akan dihentikan jika kondisi sudah bernilai salah. Sintaks penulisannya yaitu do dalam kurung pernyataan yang dijalankan, kemudian while dalam kurung kondisi. Perbedaan antara perintah while dengan do while adalah terletak dari kondisi yang diperiksa. Pada perintah while, kondisi yang diperiksa terletak di awal perulangan, sehingga sebelum masuk ke dalam perulangan while, kondisi harus bernilai benar. Sedangkan pada perintah do while, kondisi diperiksa di akhir perulangan. Ini berarti bahwa paling sedikit sebuah perulangan akan dilakukan oleh perintah do while, karena untuk masuk ke perulangan tidak ada kondisi yang harus dipenuhi. Selanjutnya perintah for each. Perintah ini merupakan sebuah perulangan pada variabel yang bertipe array. Sintaks penulisannya for each dalam kurung variabel array as variabel lain, kemudian dalam kurung pernyataan yang dijalankan. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai struktur kendali percabangan dan struktur kendali perulangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.